Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, Bapak minta kepada kelas kelas untuk menyiapkan teman-temannya untuk belajar. Berdiri siap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa selesai. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik, Pak. Oke, sebelum Bapak memulai pelajaran hari ini, Bapak mau absen dulu ya. Ya, Pak. Zara, Hadir, Pak. Baharia, Hadir, Pak. Wilda, Hadir. Wilda, Hadir, Pak. Aurel, Hadir. Amar, hadir Pak. Hadir. Ria. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Masih ada yang ingat pelajaran minggu lalu? Saya, Pak. Ya apa? Kadar-kadar. Siapa yang tahu pengertian dari kadar dan kadar? Takdir, Pak, kelengkapan. Ya, betul sekali. Kadar dan kadar merupakan takdir atau ketetapan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pelajaran kita kali ini adalah menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian zina. Yang kedua, peserta didik dapat memahami pergaulan bebas dan zina merupakan larangan dalam agama. Ada yang tahu pengertian dari zina? Saya, Pak. Ya, silakan, Zahra. Hubungan layaknya suami istri. Hubungan layaknya suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan, betul sekali. Terus, mengapa pergaulan bebas itu dilarang? Ada yang tahu? Kalau nanti sambil di bulan nikah, Pak. Ya, betul sekali. Dari pergaulan bebas inilah nantinya akan berdampak pada perilaku perzinahan. Baik, pergaulan bebas yang dimaksud dalam pergaulan ini adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama, yang dimana pada pergaulan bebas ini akan berdampak pada perilaku yang dibenci atau dilarang dalam agama. Selanjutnya Bapak akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama Zahra, Wilda. Kelompok kedua Baharia, Aisyah. Kelompok ketiga Amar dan Ria. Kelompok keempat Aurel dan Adi. Dari masing-masing kelompok kalian akan mendiskusikan materi yang akan Bapak berikan. Setelah kalian diskusikan, kalian memaparkan di tempat masing-masing. Sudah paham? Ya, paham, Pak. Kelompok pertama akan menjelaskan tentang pengertian zina. Kelompok kedua akan menjelaskan tentang hukum zina. Kelompok ketiga akan menjelaskan tentang kategori zina. Dan kelompok terakhir atau kelompok keempat akan menjelaskan hukuman bagi para
zina. Baik, Bapak memberikan waktu kepada masing-masing kelompok untuk mendiskusikan kepada teman kelompoknya selama 5 menit. Baik, Bapak berikan kepada masing-masing kelompok, silakan diskusikan kepada teman-temannya. Bapak berikan waktu selama 5 menit. Waktu dimulai dari sekarang. Silakan. Bagaimana? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah, Bapak persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok lain. Yakni pengertian zina. Zina berasal dari kata zana yasni yang artinya hubungan lainnya pasangan suami istri antara mereka yang tidak memiliki ikatan yang sah menurut syariat Islam. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 1. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Apakah ada yang ditanyakan kepada kelompok 1? Tidak, Pak. Baik, terima kasih. Kepada kelompok 2, Bapak persilakan untuk membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari perwakilan kelompok 2 akan menjelaskan sedikit tentang hukum zina. Hukum zina yaitu haram dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Dalam Islam, zina merupakan dosa besar yang berkategori perbuatan keji, zina dan buruk. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada kelompok kedua. Bagaimana dari kelompok yang lain? Apakah ada yang masih ingin diperjelas atau ingin ditanyakan kepada kelompok 2? Tidak, Pak. Oke, selanjutnya kelompok 3, Bapak persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan memaparkan kategori zina. Zina itu ada 2 Pak. Yang pertama zina muhsan, yakni pezina yang telah menikah, dan yang kedua zina ghairu muhsan, yakni para pezina yang belum menikah. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok ketiga. Bagaimana kelompok lain? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Terima kasih. Selanjutnya kelompok terakhir atau kelompok keempat, Bapak persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang hukuman bagi para pezina. Hukuman bagi para pezina yaitu dirajam sampai mati, lalu dicambuk 100 kali dan diasingkan. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada kelompok terakhir. Jadi semua jawaban yang kalian dapatkan itu benar, bahwa zina merupakan perbuatan yang dilakukan laki-laki dan perempuan layaknya suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan. Adapun kategori zina ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu zina muhsan dan ghairu muhsan. Yang dimana pada zina muhsan ini zina yang seseorang yang sudah balik, berakal dan sudah menikah. Dan ghairu muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang masih lajang dan belum pernah menikah. Adapun dari kedua golongan zina ini, hukumannya itu beda-beda. Untuk hukuman bagi zina muhsan yaitu dirajam sampai mati,
dilakukan dengan cara perilaku dimasukkan di dalam tanah hingga dada atau leher, dan di mana tempat untuk melakukan hukuman rajam ini harus dilakukan di tempat yang ramai atau sering dilewati orang-orang. Dan kedua, untuk hukuman bagi zina muhsan atau zina ghairu muhsan, yaitu daerah atau pukulan sebanyak 100 kali, yang dimana ditambah dengan pengasingan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat tinggalnya. Bagaimana, masih ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak. Ya, silakan Sarah. Pertanyaanku Pak, bagaimana dampak negatif dari perbuatan zina? Jadi, dampak perbuatan dari zina itu terbagi menjadi dua. Yang pertama dampak di dunia, dan yang kedua dampak yang akan dijatuhkan di akhirat. Yang dimana pada dampak di dunia, yang pertama itu menghilangkan wibawa seseorang yang telah melakukan perzinahan, dan yang kedua mengakibatkan kekafiran, yang dimana perbuatan zina ini juga akan mengakibatkan pelakunya menjadi miskin, sebab ia akan selalu mengejar kepuasan nafsu tanpa mengejar kepuasan duniawinya. Dan yang kedua dampak yang akan dijatuhkan di akhirat, yang pertama mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala, yang seperti kita ketahui bahwa perbuatan zina ini merupakan salah satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan yang memiliki dosa yang sangat besar. Yang kedua, hisab yang jelek atau banyak dosa. Pada saat hari perhitungan amal atau yaumul hisab, para pelaku zina akan menyesal karena mereka akan diperlihatkan betapa besarnya dosa akibat perbuatan zina yang telah dilakukan. Yang terakhir itu siksaan di neraka. Jadi pelaku zina ini akan mendapatkan siksaan di neraka. Para pelaku zina akan mendapatkan siksa yang berat dan hina kelak di neraka. Dikisahkan pada saat Rasulullah SAW bersabda melakukan Isra Mi'raj, beliau diperlihatkan ada sekelompok orang yang menghadapi daging segar, tetapi mereka lebih suka memakan daging anak busuk daripada daging segar itu sendiri. Bagaimana, masih ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak. Yes, silakan. Apa tindakan yang harus dilakukan untuk menghindari zina? Jadi dalam mencegah agar terjauh dari pergaulan bebas dari zina, setidaknya kita pandai-pandai memilih teman, perbanyak kegiatan positif, dan ingat kepada pendekatan diri dengan agama. Mungkin itu saja. Jadi bagaimana, masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Pak. Jika tidak ada, Bapak akan memberikan tugas untuk kalian. Silakan dikerjakan. Minggu depan Bapak periksa kembali tugasnya. Yang pertama,
menentukan contoh dapat dari bentuk pergaulan bebas dan jadi itu tugas akan kalian kerjakan. Bapak akan periksa minggu depan. Ya, Kak. Quotes untuk hari ini seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang disampaikan, bukan tentang siapa yang membicarakan. Sehingga Nabi Muhammad SAW bersabda, siapapun yang membicarakan atau yang menyampaikan, jika terdapat hikmah atau kebenaran di dalamnya yang bisa kami ambil, maka ambillah. Paham? Dan ingat lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mencintai. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mencintai, bahkan sangat mencintai orang yang pernah berbuat maksiat lantas bertobat dibandingkan seseorang yang merasa soleh tapi tidak pernah merasa salah. Mungkin sekian dari Bapak untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit itu? Tahu.